Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Davina Anissa, saya dari kelas 2A dengan NPM 257820007. Di sini saya akan membuat video hands-on berkaitan dengan mata kuliah pemrograman jaringan. Di sini kita langsung saja ya buka file tugas. Nah, di lab session 10 ini, network socket programming, deskripsi tugas, ada arsitektur sistem, ada instruksi praktikum, ada juga yang terakhir itu deliverables. Nah, di sini saya sudah membuat kodenya jadi dari latihan 1 sampai dengan latihan 3. Nah, di mana kode tersebut itu menggunakan file gateway.py dan node.py, di mana gateway.py bertindak sebagai logical endpoint yang berada dalam status passive open. Server ini harus mampu menangani beberapa koneksi secara konsulen menggunakan multithreading agar tidak terjadi hambatan saat menerima data dari banyak node. Nah, terus habis itu yang selanjutnya itu ada node.py. Dia itu bertindak sebagai aktif open yang melakukan inisiasi koneksi ke IP dan port server untuk mengirimkan byte stream berupa data sensor telemetri sederhana. Di sini kita langsung saja masuk ke instruksi praktikum yang dimana di latihan 1 ada basic connection. Itu kita disuruh buat script dasar dimana klien dapat terhubung ke server pada localhost dengan port 1, 2, 3, 4, 5 gateway dan sensor node dapat langsung memutus koneksi. Nah, di sini ada contoh output dari server gateway dan node klien. Kita langsung saja masuk ke Sublime Text terlebih dahulu. Nah, new window. Nah, kita buka. Kita ke terminal dulu. Nah, kita ke terminal CMD. Kita panggil commit dulu. Nah, di sini saya akan melakukan git fetch tag. Nah, gini, git fetch ini digunakan untuk mengambil semua tag terbaru dari remote repository ke repository lokal. Nah, dia itu tujuannya agar si tag yang ada di GitHub kita juga tersedia di komputer lokal. Nah, kita enter. Nah, ini sudah. Selanjutnya kita akan git log untuk melihat commit-nya. Git log latihan 1 online strip n1. Nah, di sini git log itu kan untuk melihat commit, ya kan? Maka digunakan untuk melihat commit yang ditunjukkan oleh tag latihan 1. Nah, di latihan 1 ini adalah si teksnya. Terus online ini dia itu menampilkan commit dalam satu baris. Terus strip n1 ini adalah untuk menampilkan satu commit terakhir gitu. Kita enter. Nah, ini contoh hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan git change out commit. Enter. Nah, ini dia itu digunakan untuk berpindah ke commit yang ini, ke commit latihan 1 itu. Terus kita di sini langsung ke ini, kita buka apakah dia sudah berubah. Unfolder lab 10. Nah, benar, dia sudah berubah dan kita akan eksekusi. Nah, di latihan pertama ini kita akan masuk ke network socket kita yang tadi kita bahas basic connection, yaitu menghubungkan gateway antara gateway server dan client. Sini cuman sebagai penghubung biasa. Nah, kalau kita running dia kurang lebih akan seperti ini. Open folder, kita lihat terminal dulu. Nah, Python, coba ya, Python tadi gateway-nya pakai gateway Python.py. Nah, di sini sudah jalan ya. Server gateway aktif di port 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita buka ya satu lagi. Coba
Python .py. Nah, di sini kita gini. Nah, kemana? Kok hilang? Nah, ini kurang lebih dia menjadi seperti ini ya. Ketika kita klien dan server itu sudah terhubung, sudah saling terhubung, di sini dia itu akan gateway-nya itu memberikan pesan koneksi diterima. Nah, berarti koneksi dan gateway dan klien ini sudah saling berkomunikasi. Nah, ini kan si klien ini menghubung gateway di ini 127.0.0. Gateway-nya jawab server gateway aktif di port 12345. Itu kan. Nah, koneksi diterima dari ini, dari si klien. Terus dia mengirimkan pesan ACK ke klien. Nah, gateway berkata koneksi Anda terverifikasi. Nah, jadi di latihan satu ini saya sudah berhasil seperti contoh pada outputnya. Nah, sini kita lihat kodenya ya. Kita balik ke Sublime Text, dimana menggunakan import socket dari server socket, dia itu dia menggunakan jaringan lokal, lalu menggunakan port 12345. Nah, server listen itu ini dia tuh hanya bisa terhubung ke satu klien saja, dia tidak multi thread. Lalu nanti dia akan mengirimkan pesan ACK ke klien berupa koneksi Anda diterima, koneksi Anda terverifikasi. Ya, seperti tadi yang di terminal tadi. Lalu kita buka di node ini, klien akan menghubungkan gateway 127.0.1 itu dia dengan portnya 12345, lalu dia akan connect ke server. Lalu jika berhasil terhubung, dia akan menerima pesan dari gateway. Gateway berkata respon. Oke. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita akan lanjut ke latihan 2. Di latihan 2 ini ada mengimplementasikan data telemetri sensor hasil pembacaan simulasi ID sensor, nilai suhu, dan nilai kelembapan. Gateway mulai dapat menunggu sensor node untuk mengirimkan datanya beberapa kali. Data telemetri dari sensor node diinput berdasarkan format ID, suhu, kelembapan. Nah, jadi contoh outputnya itu seperti ini. Ya. Klien itu akan mengirimkan sebuah format ID suhu dan kelembapan. ID suhu menggunakan telemetri. Jadi nanti ketika di send datanya, maka si gateway akan menerima data itu, menerima data di code dari klien, lalu akan diversi jadi data nilai suhu dan kelembapan seperti ini. Kita akan mencoba panggil lagi. Coba kita langsung di sini, bisa nggak? Coba git fetch text nah ini kita ubah jadi latihan 2. Nah, di sini sudah komitnya kita ubah. Perfect, bus position source. Latihan 1 is not latihan 2. Oke, kita lihat di sini apakah berubah. Nah, sudah berubah. Maka coba kita buka
langsung kita open folder di Sublime Text lagi. Sepertinya sih tadi sudah berubah ya dia. Nah ya sudah berubah. Oh ya, suhu dan kelembapan. Nah, di sini kan sudah berubah. Dia akan reshape data mentah dari gateway-nya. Ada di sini ada parsing. Di sini ada parsing data. Dia menggunakan format SN001 28.5,58. Terus dia ada sensor ID, ada values decode the data split, ada values juga, values strip. Dia menggunakan suhu dan kelembapan. Terus kita kan ada dia kan di sini menggunakan parsing data yang dikirimkan dari klien. Nah ini klien. Nah, masukkan data telemetri format kelembapan. Terus di sini dari klien dia tuh akan mentelemetri data, input data telemetri berupa ID dan kelembapan, suhu dan kelembapan. Terus dia akan mengubah string berupa bytes, data byte sama telemetri MK. Dia itu akan mengirim data byte. Nah nanti ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba eksekusi. Kita akan running. Oke, kita akan running di sini. Kita coba apakah kita berhasil. Nah, server gateway menunggu data dari telemetri. Oke, berarti di sini sudah on. Terus di sini TPY. Nah, node klien masukkan data telemetri format ID suhu kelembapan. Nah, ini dari gateway dan ini dari node. Coba di sini kita akan masukkan ID node-nya. Yaitu tadi kita menggunakan, kita lihat ya ID node. SN001. SN001.2 kelembapannya tadi berapa sih? 28,558. Mengirim. Nah, server menerima data dari klien. Nah, terus akan di resolve data mentahnya, lalu akan di decode dan di parsing menjadi nilai suhu, kelembapan, dan node ID-nya. Kurang lebih seperti ini. Coba ya kita lihat pada soal. Nah, tiga. Nah, di sini server gateway.
gateway-nya kayak gini ya. Nah sama ya, sudah sama persis dengan contoh soalnya. Lanjut, di latihan ketiga ini adalah multi-thread gateway. Nah kalau tadi di latihan 1 dan 2 itu dia hanya bisa dapat menerima satu klien, sedangkan kalau yang latihan 3 ini dia bisa menanggapi lebih dari satu klien karena dia multi-thread gateway. Contohnya seperti ini, modifikasi server agar dapat melayani lebih dari satu klien. Oke, dapat dilihat ya saat outputnya, dia tidak hanya satu klien saja yang diterima oleh gateway, melainkan lebih dari satu, 2 ataupun lebih begitu. Nah jadi kita akan coba panggil lagi. Latihan 3, enter. Terus kita masukin commit-nya. Apakah dia akan berubah? Apakah dia tidak berubah? Perfect. Seharusnya tidak berubah ya kalau kayak gini. Kita akan coba open. Harusnya dia udah berubah, seharusnya. Nah dia udah berubah. Ini kode dari gateway-nya, sedangkan ini kode dari node-nya. Nah gateway-nya ini dia sudah kita lihat dia ada import threading. Dia tuh yang artinya datanya dapat menerima banyak klien. Lalu di sini ada sebentar. Nah, di sini juga terdapat while true. Kita blok. Nah, while true dia tuh untuk thread-nya. Dan ketika dia sudah selesai menerima klien, dia akan otomatis meng-close port tersebut. Tuh, di bagian node-nya, di bagian kliennya. Di sini klien akan mengirimkan data telemetri sama seperti yang latihan 2. Terus perbedaannya itu di gateway dia dapat menerima lebih dari satu klien gitu. Nah kita akan mencoba. Oke, kita akan jalanin di terminal. Sudah get server gateway multi-thread aktif di port 12345. Kita coba buka lagi. Akan buat lebih dari satu klien, jadi kita gini dulu. Nah gini. Oke, di sini kita Python apply. Itu di sini kita akan ingin Python ini server yang kedua sudah terhubung. Nah coba di sini kita akan mengirimkan data yang pertama ini sini.
titik 8 koma 50. Di sini saya akan kirimkan. Di sini sudah melayani klien pertama. Di sini kita akan buat lagi SN 002 di sini sudah diterima, dan ketika sudah selesai dikirimkan dari klien, dia langsung otomatis koneksinya itu ditutup. Kurang lebih dia seperti itu. Oke. Baik, pada soal selanjutnya kita akan ke soal dulu, dimana soal selanjutnya itu menunjukkan secara live modifikasi pada sistem di mana server hanya akan memproses pada data telemetri jika diawali dengan prefix IoT Polinela. Jika data yang masuk tidak memenuhi kriteria prefix, program harus meraise exception unauthorized protocol, menampilkan kesalahan di terminal, dan secara otomatis memutus koneksi soket. Jalankan dan tunjukkan hasilnya pada terminal saat pengiriman data berhasil dan saat koneksi ditolak secara paksa oleh sistem. Lalu yang terakhir itu simpan, commit, dan push program ke GitHub dan berikan tag latihan 4. Nah, di sini kita berarti akan memodifikasi pada bagian keempat. Buka yang terakhir. Masih kita. Nah, gini aja. Folder supaya di sini sudah masuk. Kita akan membuat kelas terlebih dahulu. Oke, yang pertama kita akan membuat kelas di bagian sini. Kelas unauthorized. Nah, tadi. Action unauthorized protocol. Unauthorized protocol. Exception. Kita sudah ambil titik 2. Kita pas
ini berupa ID variable. If not result switch game sudah. Terus kita titik dua value IoT tadi polinela hashtag ini sih titik dua. Nah selanjutnya di sini koneksi di akan tambahin di sini saja. Kita akan buat sheet baru.
coba ini aja, kita menggunakan shape yang ini, shape KS. Dinatnya kita akan oke, kita lihat, kita coba what kenapa dia kita lihat dulu. Coba kita ya 3 kayak gini. Di sini akan seperti no directory. Salah. Ya, gateway. Line 20. Kita lihat line 20 di gateway. Salah. Colorful ini.
Exception. Exception. Oh, ini aturan huruf besar. Nah, ini. Gitu. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah terhubung. Nah, selanjutnya kita akan ke yang ini. Kita coba. Nah, di sini kita tambah. Terus kita akan mencoba di sini. Nah, di sini sudah terhubung. Kita coba di sini pakai Yati Polinella hashtag titik 2 20.8, 9 apa ya? Apa ya? Sama tapi benar gak? Kita lihat lagi. Takut error kalau dilanjutin. Maaf, kita coba lihat. Nah, dulu soalnya lupa. Kita lihat. Tadi itu udah terhubung sebenarnya, tapi bukan. Sudah benar. Terus coba udah valid. Exception replace
data pesannya kita sudah selesai. Coba cek lagi. Action. Terus udah. Coba ya, kita bisa soalnya di perintahnya U-nya huruf besar. Kita coba jalan dulu. Nah, ini terus soalnya dari sini isi coba bismillah. Error. Kita coba benerin dulu. Kenapa dia error? Warna-warni sekali. Action.
kita masukkan. Oke, kita ke CM nya, kita taruh sini. Terus keluarin. Nah ini, let's kita coba. Sudah berjalan di sini. Oke, sudah masuk. Kita coba partner dulu. Line in. Line in 18. Oke, coba kita perbaiki lagi kodenya. 18 kenapa? Motion handle kalian kemudian 6 terjadi name claim. Oke, diterima dari data dari klien, data kliennya. Ini nggak usah ditaruh. Terus habis itu kita if not send salvations. Benar-benar terus pesan replies IoT paling terus benar terus close with small listen. Kita ulang aja. Kita ke CM.
hands on 2.00.1, bismillah. Ya bisa, oke, bisa. Nah nih format, contoh format yang benar. Why? Oke, kita coba tengok SN. Then the file name, directory name, or file name table syntax is directory. Tuh, dia nggak mau kalau pakai format yang benar. Jadi kita pakai ini aja. Terus kita pakai ayat tipe ini lah. Di sini berhasil. Nah, sini sudah berhasil dengan baik. Oke, berarti hands on kali ini kita selesai. Cukup sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.